about how a GPU works. And since the GPU does most of its work in concert with the ultra-important CPU, we thought we'd show you a comparative demonstration. All right, I introduced to you Leonardo. Three, two, one. Let me speed it up. Two, one. Inilah cara Nvidia menjelaskan perbedaan cara kerja CPU dan GPU melalui sebuah video. CPU mampu membuat sebuah gambar, tetapi prosesnya berlangsung jauh lebih lama, karena ia hanya memproses beberapa tugas secara berurutan, dan fokus pada perhitungan yang kompleks namun terbatas jumlahnya. Sebaliknya, GPU buatan Nvidia dirancang untuk menangani ribuan tugas secara paralel. Hasilnya, GPU dapat menghasilkan gambar dengan jauh lebih cepat, lebih detail, dan lebih halus. Perbandingan ini menunjukkan mengapa GPU menjadi pilihan utama untuk kebutuhan visual berat seperti gaming, 3D rendering, hingga AI, karena kemampuannya memproses banyak data visual secara simultan dan efisien. Seiring perkembangan teknologi, Nvidia kini tumbuh pesat dan menjadi fondasi utama bagi kemajuan kecerdasan buatan di seluruh dunia. Di balik gelombang inovasi AI yang mengguncang berbagai industri, ada satu nama yang berdiri paling menonjol, Nvidia. Perusahaan ini tidak hanya menghadirkan GPU yang mampu memproses data visual secara luar biasa cepat, tetapi juga menyediakan platform, arsitektur, dan ekosistem yang menjadi tulang punggung perkembangan AI modern. Perusahaan yang dulu hanya dikenal pembuat kartu grafis gaming, kini berubah menjadi otak dari revolusi AI modern. Dari ruang server raksasa, superkomputer tercanggih, hingga robot dan mobil otonom, semuanya digerakkan oleh kekuatan chip buatan Nvidia. Inilah teknologi yang membuat mesin bisa belajar, menganalisis, dan berpikir lebih cepat dari sebelumnya. Dominasi Nvidia di bidang AI masih tak tertandingi. Hampir semua perusahaan AI terbesar di dunia, mulai dari ChatGPT, Gemini, hingga DeepSeek, mengandalkan chip Nvidia untuk melatih model AI mereka. Teknologi Nvidia tidak bisa ditinggalkan sepenuhnya, walaupun banyak perusahaan yang sudah mengembangkan GPU sendiri seperti Google TPU, Amazon Trainium, Meta MTA, tetap memakai Nvidia untuk sebagian besar beban kerja. Diperkirakan 80-90% data center AI di dunia menggunakan Nvidia. Selain itu, lebih dari 76% gamer dari seluruh dunia memilih chip Nvidia untuk memberikan performa terbaik saat bermain game. Performa Nvidia sangat stabil dengan dukungan driver yang lebih matang, serta fitur unggulan DLSS, Ray Tracing, refleks yang sangat disukai pengguna. Namun, dominasi ini tidak datang tanpa pesaing. AMD, Intel, Google hingga Huawei terus berusaha mengejar ketertinggalan mereka, tetapi belum ada yang mampu menandingi kombinasi performa, ekosistem software, dan dominasi pasar seperti yang dimiliki Nvidia saat ini. Perusahaan Cina seperti Huawei, Murthreads, Iluvatar Corex berlomba-lomba meniru desain dan konsep GPU Nvidia, namun performanya dan kompatibilitas software masih terbatas. Perusahaan Cina sudah meniru secara konsep dan arsitektur, tapi hasilnya masih 1-2 generasi di belakang Nvidia. Cina bisa menirunya desainnya, tapi mereka belum bisa memproduksinya secara massal dengan kualitas setara tanpa mesin litografi dari ASML Belanda. Seperti diketahui, Amerika Serikat melarang Cina membeli mesin litografi tercanggih milik ASML, terutama mesin EUV atau Extreme Ultraviolet Lithography. Larangan ini memiliki dampak besar terhadap kemampuan Cina memproduksi chip kelas Nvidia. Kelemahan terbesar para pesaing bukan hanya pada hardware, tetapi pada ekosistem software. Nvidia telah membangun CUDA dan ribuan pustaka pendukung selama lebih dari 15 tahun, sebuah ekosistem yang sangat sulit ditiru. Huawei mencoba membuat ekosistem tandingan bernama Kan plus Mindspore, tapi kompatibilitasnya terbatas.
banyak framework open source belum mendukung penuh. Optimasi dan dokumentasinya masih minim. Meski begitu, Cina tidak tinggal diam. Untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi Amerika, mereka melakukan investasi besar-besaran pada penelitian chip nasional dan membangun alternatif untuk CUDA serta GPU impor. Banyak riset AI di Cina kini mulai dipindahkan ke platform Ascend 910B milik Huawei untuk menghindari pembatasan ekspor ASAS. Dengan kecepatan inovasi dan dukungan pemerintah yang besar, bukan mustahil dalam 5-8 tahun ke depan, Cina menghasilkan GPU yang performanya mendekati NVIDIA H100 atau H200, baik dari sisi hardware maupun software. Namun, untuk saat ini, NVIDIA tetap berada di puncak, memimpin revolusi AI dan menentukan arah teknologi masa depan. Perang teknologi antara Amerika dan China bukan hanya tentang siapa yang memiliki chip terbaik, tetapi tentang siapa yang akan mengendalikan dunia digital.